Tapi ketauhidan diajarkan oleh Nabi Isa atau Yesus Kristus itu sendiri. Ada. Ada di dalam Sefer Markon Verek Esrim Verek Staim Esreh Misfar Esrim Vetesha. Itu bahasa Ibrani. Artinya? Saya nggak bisa bahasa Ibrani masalahnya. Itu Markus pasal 12 atau dalam bahasa Ibraninya itu Staim Esreh. Gimana itu? Pernah menyampaikan secara terbuka untuk debat offline dengan Gracia Velo, tapi tidak berani. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Mas Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kalau Mas Sigit di YouTube ini namanya Evangelis Yonatan Nandar. Iya. Evangelis Yonatan Nandar. Itu jangan-jangan antum mualaf itu? Saya jujur dari awal, dari semula buat konten di YouTube tidak pernah mengaku sebagai seorang mualaf. Oh. Jadi opini mualaf itu dari mana itu? Dari netizen. Gitu. Karena namanya mungkin ya. Nah, mungkin dari nama pena kan. Iya, nama pena. Tapi nama asli antum? Nama asli Endang Sunandar, orang Sunda. Oh, Sunda pisan ya. Iya. Masya Allah. Antum ini aktif di media sosial, khususnya di YouTube sebagai YouTuber yang membedah konten-konten terkait penguatan agama Islam ya. Betul, berarti ya. Dan kritik terhadap kristologi ya. Insya Allah. Nah, tapi gini, penasaran kan, kita kan juga kemarin sempat diklarifikasi juga nih sama Mas Nandar. Saya bukan mualaf nih gitu kan. Iya, bukan mualaf. Mas Nandar kan memang udah dari lahir Muslim. Gimana kok ceritanya akhirnya menjadi YouTuber atau konten-konten dakwah yang khusus untuk segmentasi penguatan akidah dari sisi kritik kristologi itu? Iya, sebetulnya tidak ada rancangan atau memang kemudian membentuk diri untuk menjadi seorang konten kreator atau seorang YouTuber atau seorang pendebat, tidak ada. Itu mengalir seperti air mengalir di sungai gitu. Bukan kayak misal mau belajar gitu. Nggak ada sama sekali, bahkan nggak kepikiran sampai ke situ. Oh gitu. Terus gimana ceritanya bisa itu ini? Dari tahun 2009. Oke. Semenjak SMA, jadi kan kita dulu sudah bermedsos, tapi di Facebook. Ya, 2009 kan, zaman-zamannya Facebook ya. Zaman Facebook 2009 dan waktu itu handphone juga nggak secanggih sekarang. Masih mungkin kayaknya yang Facebook gratisan itu ada nggak sih yang tanpa foto? Betul, ada mode gratis. Kalau kepepet biasanya pakai itu. Kepepet ya. Terus dari Facebook itu belajar atau seperti apa? 2009 itu juga ketika kita bermedsos di Facebook itu tidak ada niatan untuk belajar kristologi atau perbandingan agama, tidak ada. Tapi melihat di beranda Facebook itu kok ada hujatan-hujatan terhadap Islam gitu. Oh gitu, justru malah menemukan hujatan. Iya, ini apaan gitu kan. Nah, dari situlah akhirnya ada giroh Islam gitu kan. Meskipun saya latar belakangnya bukan dari pesantren gitu kan, bukan dari istilahnya dari pondok, tapi ketika melihat ada hujatan-hujatan terhadap Islam, maka giroh ke Islam ini muncul. Apaan ini gitu kan. Terus kita berusaha mencari, membeli buku-buku yang kemudian bisa kita gunakan untuk mengkanter subhatan-subhatan yang ada di Facebook itu. Dulu gitu awalnya. Iya, awal mulanya. Dulu kan nggak secanggih sekarang ya kan. Iya. Nggak ada copy paste gitu. Kita belajar. Nah, rujukan saya itu kayak dari buku Ustadz Moko Ginta dulu. Oh, Masya Allah. Almarhum ya. Iya, jadi kita pelajari gini. Kita akhirnya mengkanter subhatan-subhatan yang ada di Facebook itu. Oh, berarti awalnya ketika dapat itu belajar dan mencoba menjawab-jawab yang ada di Facebook updatean. Betul, jadi gitu. Rival saya dulu kayak Rudi Yohanes Hutagalung atau Sang Debater itu dari dulu memang sudah di Facebook. Jadi kita berusaha gitu untuk mengkanter segala subhat yang mereka layangkan terhadap Islam. Emang seperti apa sih yang membuat akhirnya termotivasi belajar itu? Hujatannya seperti apa sih terkait Islam? Banyak sekali sih. Rata-rata itu menyerang Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan mengatakan mohon maaf pedofil dan lain sebagainya. Itu kan kita kan, waduh, ya, pasti panas banget kan gitu sebagai seorang Muslim gitu kan. Panas banget. Akhirnya kita mencari gitu, ini sumbernya apa gitu. Akhirnya ketemulah buku-buku dari Insan
Ginta ya, rahimahullah yang sudah meninggal itu. Dan memang rujukan saya banyaknya dari Ustadz Mukho Ginta waktu itu. Debat Bible versus Al-Quran yang melalui SMS itu, bahkan ada bukunya itu. Itu dari situ awal mulanya. Itu dipelajari secara otodidak. Iya, otodidak, terus kemudian di choice gitu kan kita pelajari. Itu dari Facebook awal mulanya. Luar biasa. 2009 sampai 2013, setelah itu vakum. Oh, justru vakum. Iya. Bukannya semakin lama semakin pembelajarannya semakin besar, keilmuan semakin banyak gitu, malah vakum. Vakum karena merasa ada kejenuhan ya. Jadi yang diperdebatkan itu saja. Itu saja dan orang-orangnya itu juga gitu kan. Jadi muter aja kayak bola. kayak jam gitu kan. Akhirnya 2009 sampai 2013 itu off. Tidak berkecimpung di dunia debat lagi. Oke, di Facebook berarti cuma Udah. sebagai nggak aktif juga. Nggak aktif debat. Jadi kita kalau memposting sesuatu di Facebook ya sekedar apa namanya itu memposting tentang pribadi aja, misalnya foto apa gitu, status biasa aja, tidak menyinggung diskusi lintas agama gitu, tidak. 2013 tuh sampai. Berarti 2014-nya tuh kenapa tiba-tiba aktif atau misalnya berubah platform? 2013 saya kuliah waktu itu. Oke. Kuliah sampai 2017 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, 2017 barulah saya dimasukkan tiba-tiba di grup debat WhatsApp. Oh, debat WhatsApp. Itu mulai lagi akhirnya. Oke. Debat WhatsApp 2017 debat WhatsApp akhirnya muncul lagi perdiskusian antara Muslim dan Kristen. Karena itu masih dalam lingkup kajiannya itu mahasiswa berarti. Atau sudah dalam skala luas atau skala luas. Oke. Iya, jadi di situ ada pendeta, ada ustadz, ada penginjil, semua kumpul di situ di grup debat WhatsApp. Itu namanya kalau tidak salah diskusi Islam Kristen. Oke. Nah, 2017 sampai dengan 2019. Nah, ketika 2019 itu banyak orang yang kemudian men-share konten-konten YouTube. Dari Christian Prank apa yang lainnya gitu. Ini apaan sih gitu kan. Nah, akhirnya 2020 itu baru buat YouTube. Oh, gitu. oke. Jadi awal mulanya dari Facebook. Justru dari Facebook ya, tapi nggak main Twitter, nggak main platform lain. Saya Instagram. Enggak Ya. Instagram enggak. Justru pemicunya itu ketika vakum di Facebook, terpicunya di WhatsApp itu sendiri ya. Iya, di WhatsApp. Tapi pernah debat secara offline? Pengen sih, cuma Pingin, tapi belum. Justru saya pernah menyampaikan secara terbuka untuk debat offline dengan Gracia Velo, tapi tidak berani. Itu difasilitasi oleh Ustadz Ifung, Ayah Sofia, tapi tidak berani. Karena pendekatan saya itu original text dan perdiskusian menggunakan original text ini baru-baru sekarang ini. Karena saya semenjak debat di Facebook tahun 2009 sampai dengan 2017 bahkan sampai sekarang debat offline dengan menggunakan critical text itu tidak umum. Kebanyakan terjemahan. Nah, dengan metode critical text ini sangat mengguncang mereka, Mas. Nah, maksudnya menggunakan teks asli itu berarti bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, kan terjemahan bahasa Indonesia kan? Berarti pakai bahasa Ibrani berarti? Ibrani. Oh, bisa berarti itu? Alhamdulillah bisa. Wow. Bisa baca gitu. Bisa. Oh, iya, itu menjadi suatu yang baru karena membaca lewat literatur resminya, aslinya gitu ya. Literasi aslinya. Jadi original text kan Biblos itu terdiri dari 2 bagian. Ada yang namanya menurut Kristen Perjanjian Lama atau di dalam orang Yahudi itu namanya Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim. Itu bahasa aslinya bahasa Ibrani. Sedangkan Perjanjian Baru itu bahasa aslinya Greek Koine atau bahasa Yunani. Begitu. Nah, saya menggunakan pendekatan ini, original text Ibrani dan Yunani. Alhamdulillah dua-duanya belajar untuk membaca. Itu ada gurunya tapi belajar itu. Kalau Ibrani ada. Kalau Greek Koine itu kita belajar autodidak. Belajar bisa bahasa Ibrani itu gimana itu? Berapa lama durasinya itu? Dari kuliah sudah belajar atau belum? 2017 lulus kuliah
Masih belajar autodidak lah, masih baru saya terinspirasi dengan Ustadz Menahem Ali waktu itu. Iya, Masya Allah. Jadi masih belum intens. Ya, tapi sudah mengenal, tapi belum intens. Intens itu 2019 menjelang 2020. Baru intens. Belajar bahasa Ibrani dan ada gurunya. Jadi tidak autodidak lagi. Kalau belajar Yunani membaca autodidak. Masya Allah. Gitu. Tapi keren sih, bisa jadi inspirasi karena belajarnya itu fokus banget gitu lah, baik secara otodidaknya maupun ibaratnya tetap ada gurunya gitu kan, sehingga memang terarah gitu. Dan pertanyaannya gini, Mas Nandar, Siap. seberapa menjadi perbedaan atau misalnya keterkejutan ketika literasi yang dari resmi dengan bahasa Ibrani tadi dengan yang terjemahan? Wah, banyak banget. Justru saya ketika mempelajari original teks ini semakin yakin dengan Al-Quran. Oh, ya. Oke. Karena benar sekali yang dikatakan Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 79 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Kecelakaan besar lah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah, tulisan tangan-tangan mereka sendiri. Dan memang terbukti banyak original teks yang mengalami distorsi dan perubahan. Dan ini ranahnya adalah ranah akademis. Saya sebelumnya memohon maaf ya, tidak ingin kemudian menyerang keyakinan atau agama tertentu. Namun kenyataan apa yang saya pelajari memang benar apa yang dikatakan Al-Quran itu. Bahkan di dalam Quran surat Al-Imran itu kan ada ya, mereka memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab seolah-olah yang dibacanya itu adalah bagian dari Alkitab, padahal bukan. Itu pernyataan Al-Quran itu bisa terbukti dan dijamin kebenarannya. Memang seperti itu keadaannya. Dan itu selalu dicoba untuk masuk ke ranah diskusi yang akademis segala macam, dan itu diskusi itu cukup bisa nyampe kepada non muslimnya juga gitu, kepada aktivis yang non muslim untuk berdebat atau berdiskusi sama Mas Nandar. Sejauh ini debat di dunia medsos begitu, saya belum pernah menemukan pendebat Kristen yang kemudian memiliki kapasitas atau memiliki kapasitas di bidang original text. Saya belum pernah mendapatkan itu. Adapun yang saya dapat memang penolakan. Penolakan ini dimanifestasikan dengan mereka menghujat saya gitu kan, menyerang pribadi, tapi itu bukan suatu hal yang menurut saya bukan suatu hal yang menjadi beban buat saya. Sebenarnya kalau jujur, kita kemarin sempat riset, iya sih di Google ada sih. Misalnya yang cukup pemberitaan negatif lah untuk ke Mas Nandar gitu kan. Mungkin lebih masuk ke ranah agama yang lain gitu kan. Mengacak-ngacak segala macam sampai situ loh. Pernah dilaporin ke ini juga. Iya sampai dilaporin juga loh itu. Tapi memang sebenarnya secara misinya Mas Nandar itu kan ibaratnya lebih ke penguatan aja gitu kan, ke akidah gitu kan. Betul. Saya tidak agama kita kan juga tidak memperbolehkan kita untuk menyerang agama orang lain. Kita itu defense. Kita ini bertahan ya. Lu jual, gua beli istilahnya gitu. Kalau lu nyerang agama gua, ya gua bertahan dan gua sampaikan kebenaran apa yang sesungguhnya mereka subahkan kepada kita gitu. Iya, jadi dan apapun yang saya sampaikan itu terukur dan terarah. Ya nggak asal sampai tiba-tiba menghujat atau apa nggak boleh gitu. Di dalam Islam itu kan mungkin Mas Sigit lebih paham lah terkait dengan Al-Quran, nggak boleh mengolok-ngolok, menghujat sesembahan orang lain. Dan itu saya pegang prinsip itu karena itu akidah kita. Ya alhamdulillah sih kita sahabat rukun nge-review medsos antum, YouTube-nya kita tontonin segala macam ya, lebih fokus kepada arah ya tadi akademis di wilayah literasi, kemudian wilayah konteks, jadi nggak kemana-mana gitu loh sampai akhirnya memicu perdebatan yang tidak berujung gitu kan, fokus kepada pertanyaan dan jawaban gitu kan, ini lewat dari mana, berdasarkan apa gitu. Iya, harus ada literasi. Literasi dan referensi. Saya ketika menyampaikan apapun terkait diskusi lintas agama,
mesti itu suatu kewajiban yang saya terapkan terhadap diri saya, harus ada literasi dan referensinya. Begitu. Sehingga nggak asal ngomong ya. Betul. Jadi nggak berasumsi gitu kan. Tapi gini Mas Nandar, kan ketika masuk ke ranah wilayah ini kan cukup sensitif ya dakwahnya ya. Beda mungkin kalau misalnya dakwahnya di masjid atau misalnya lebih ke wilayah fikih ataupun kegiatan sehari-hari kan cukup umum ya dan mudah diserap. Tapi kalau ini kan wilayah konteksnya kan cukup sensitif dan lebih dalam. Sebenarnya kalau pembelajaran ini kan penting karena udah masuk ke wilayah tauhid, kemudian keyakinan gitu kan. Dan Mas Nandar juga sempat mengalami fase tekanan-tekanan seperti itu. Ngerasa ngedon nggak Mas? Saya Pemberitaan atau misalnya di konten-konten medsos segala macam. Wah ini Nandar seperti ini gitu. Itu bikin ngedon nggak itu Mas? Saya itu orangnya apa ya? Kalau diserang pribadi saya nggak pernah mau ambil pusing. Bahkan mohon maaf ya, banyak dari kalangan apologet atau debater Muslim sendiri tuh menganggap saya ini sebagai seorang apologet atau debater Muslim yang sabar gitu, yang paling sabar. Intinya kalau mereka masih yang dihujat itu dari pribadi saya sendiri, saya tidak akan pernah menghiraukan. Yang penting satu, jangan menghujat Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Kalau masih saya enggak masalah, dan selama ini tidak ada sesuatu pun yang membuat saya down, insya Allah. Karena nawaitunya untuk apa kita menyampaikan atau mendakwahkan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, kan tujuannya kan mardotilah, mengharapkan keriduan Allah. Begitu. Jadi kalau niatnya sudah lurus seperti itu, insya Allah nanti Allah yang bimbing. Masya Allah. Kalau merasa down, alhamdulillah belum. Mudah-mudahan jangan. Dan insya Allah akan terus istiqomah ya. Insya Allah, amin. Masya Allah. Di konten-konten Mas Nandar ya di YouTube, itu kan gak hanya soal perdebatan yang kepada aktivis-aktivis non-muslim. Ada juga yang sekedar bertanya atau misalnya kebingungan terhadap keyakinannya dan hingga akhirnya syahadat. Dan itu kan ada live-nya juga kadang kan. Kita lihat maksudnya di YouTube-nya juga ada. Rata-rata pertanyaannya seputar apa sih orang yang tiba-tiba pengen mu'alaf gitu? Kalau kita lihat di dunia per-TikTok kan ya Mas, gitu. Per-TikTokan khususnya tuh ya. Ini tiap pekan itu yang mu'alaf itu bisa 3 orang. Di Mas Nandar sendiri? Bukan, maksudnya kita ini. Secara mayoritas. Saya mayoritas. Di grup kita nih ibaratnya di TikTok itu ya. Itu banyak sekali yang mu'alaf. Satu pekan itu bisa 3 orang. Ya. Di room saya juga pernah ada namanya Lisa Maria, itu ada. Itu hampir tiap pekan itu 3, 4, hampir tiap pekan itu banyak orang-orang non-muslim yang akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah asbab dari perdiskusian yang kita lakukan di media sosial. Gitu. Biasanya pertanyaan apa yang membuat mu'alaf khususnya di wilayah Mas Nandar tuh tentang apa sih? Kalau saya pribadi itu fokus pembahasan Yesus menikah. Ini banyak sekali menggoncang teman-teman apa namanya itu yang memang mencari kebenaran gitu tentang pernikahan Yesus berdasarkan perspektif keyahudian, berdasarkan perspektif literasi yang ada di mereka. Bukan perspektif dari Muslim, dari Islam. Dari Islam, saya kan fokusnya ke kristolog nih, ke Kristenan ya. Itu data literasi dari mereka. Oh, jadi maksudnya nggak mengutip dari sini hingga akhirnya di situ nggak dipakai. Justru yang ini dipakai nih. Tapi kalau misalnya mereka bertanya tentang Al-Quran terkait literasi referensi yang saya nyatakan bahwa Yesus menikah katakanlah ya, itu di dalam Al-Quran pun ada. Quran surat A'rad ayat 38. Nah, Ustadz Sigit Masya Allah, Sigit kan. Gimana bacaannya? Nah itu intinya rasul-rasul yang telah diutus sebelum Nabi Muhammad SAW itu memiliki istri dan memiliki keturunan. Bahkan istrinya itu istri-istri ya, lebih daripada satu. Dan fakta Alkitabiyah itu memang para nabi itu berpoligami. Begitu. Itu yang amat mengguncang mereka. Setahu saya, makanya banyak saya diserang terkait permasalahan Yesus menikah. Punya anak 3 dari hasil pernikahan itu. Ini menurut data mereka. Karena menurut akidah kita itu kan bukan hal yang usuliyah. Iya. Menikah atau tidak menikah itu bukan hal yang pokok dalam urusan agama kita ya. Iya. Tapi dalam literasi mereka itu 3 anaknya itu. Anak Yesus Kristus itu. Ada Yosef, ada Justus, ada Tamar. Anak yang kedua Justus itu terdapat dalam Kolose 4 ayat ke-11.
Iya, itu mengguncang. Dan saya pernah sampaikan, siapapun teman-teman Kristen, apologet Kristen yang tidak kemudian tidak suka, silakan diantitesa. Mari kita berdiskusi. Dan belum pernah satupun perdiskusian masalah ini saya merasa terpatahkan argumentasi saya terkait pernikahan Yesus. Ini salah satu segmen atau pertanyaan yang kemudian membuat mereka goyah yang di bawah ini. Kan target kita bukan pendebatnya, tapi yang netizen Kristen itu. Iya. Akhirnya kan goncang. Karena sejatinya dari dari keyakinan itu tidak menikah gitu maksudnya. Keyakinan dan dogmanya tidak menikah, tetapi literasi dan referensi Justru menunjukkan itu. Makanya kalau kita mengeksplorasi ajaran Kristen begitu ya, itu ada fase di mana Nabi Isa alaihissalam atau yang teman-teman Kristen disebut Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus itu hilang. Dari usia 12 sampai dengan 30 tahun tidak tercatat. Wow. Nah, di dalam Verke Avot, Verek Hames Misfar Esrim Vehat itu dinyatakan bahwa kenapa tidak dicatat? Ternyata di usia 18 atau Semone Esreh itu dilakukan lahufah. Apa itu? Lahufah itu perkawinan. Jadi Yesus itu tidak dicatat karena harus melalui fase yang namanya fase lahufah. Lahufah itu pernikahan. Kalau kita cari dengan kata kunci pencarian di Google, Lamed, Het, Vav, Ve, He, itu lahufah. Itu nanti akan muncul di pencarian gambar itu orang nikah. Oke. Itu data literasi dari Keyahudian sendiri, Pirkei Avot, Perek Hamis, Misfar Esrim Vehat. Itu data mereka. Jadi itu yang salah satu pertanyaan atau salah satu pembahasan yang banyak kemudian mengguncang iman teman-teman. Dan kita memang tujuannya bukan mengguncang ya, Man. Ya Ustadz ya, atau Mas Sigit ya. Memang saya tidak ingin kemudian mengguncang seakan-akan kita menyerang gitu. Tetapi lebih ke mengedukasi. Karena Mas Nandar itu belajar ini literasinya juga ada. Bukan opini dan memang sudah ada datanya gitu ya. Bukan atas dasar asumsi, bukan atas dasar kebencian, melainkan atas dasar kasih sayang. Makanya disampaikan dengan data literasi yang mumpuni. Gitu. Masya Allah. Itu juga sebenarnya ada pisau bermata dua, ya kan? Satu sisi memang niatnya dakwah, satu sisi memang ada impact negatifnya juga bagi teman-teman non-Muslim nih cerita. Iya. Nah, BTW tapi Mas Nandar, sejauh mana sih kalau sudah masuk di dunia media sosial gitu kan? Terkait bicara soal fondasi Muslim sendiri sama proses dari non Muslim ini kan misalnya kan kayak saling beradu konten nih ceritanya. Kalau dalam tanda kutip beradu debat lah segala macam. Sejauh mana sih pola dakwahnya baik dari non Muslim sama Muslim sendiri gitu. Tapi sebelum ke situ saya justru masih menarik dengan pertanyaan yang sebelumnya. Apa itu? Boleh. Tadi yang apa sih hal-hal atau pembahasan yang membuat teman-teman dari sana mendapatkan hidayah. Itu benar. Itu yang saya ingin soroti justru. Coba boleh. Ya, pertama itu tadi sebetulnya itu poin keberapa ya yang masalah pernikahan itu. Tapi yang pertama adalah poin ketauhidan. Oke, kalau ketauhidan mungkin umum ya. Umum, karena itu menjadi pembahasan yang sangat berbeda dan fundamental gitu ya. Tapi ketauhidan diajarkan oleh Nabi Isa atau Yesus Kristus itu sendiri. Ada. Di dalam Sefer Markon Verek Esrim Verek Staim Esreh Misfar Esrim Vetesha. Itu bahasa Ibrani. Artinya? Saya nggak bisa bahasa Ibrani masalahnya. Itu Markus pasal 12 atau dalam bahasa Ibraninya itu Staim Esreh. Gimana itu? Wahai bangsa Israel. Payomer Yehoshua Hamashiach Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Itu kemudian kalau kita explore lebih jauh, itu salah satu poin yang kemudian banyak menyebabkan teman-teman masuk mendapatkan hidayah Islam. Itu justru malah ada di Alkitab ya. Ya, bahkan Nabi Isa alaihissalam itu secara eksplisit menyatakan bahwa beliau ini adalah Muslim. Oh ya? Ada secara ininya? Ada di dalam Sefer Yohanan, dalam Gospel Yohanes, di dalam Verek itu pasal,
Perek Arba Eshreh. Nah, bahasa Ibrani itu hampir sama dengan bahasa Arab. Ishrun berarti. Arba itu 4, Eshreh itu belasan, jadi 14. Belasan, Arba Asyar. Nah, hampir sama kan Ustaz? Iya. Nah, itu ya. Arba itu 14. Arba Eshreh 14. Misfar au fasuk, nomor atau ayat. Esrim fe sheba. Esrim 20, Seba 7. Kata Yesus, Ani masyir Salom ani masyir lahem. Kutinggalkan Islam itu buat kalian. Oh iya? Iya. Et slomi ani noten lahem, kata Yesus. Loh, kalau misalnya literasi sejelas itu, kenapa bisa berbeda terjemahannya? Justru itu, ya kan? Justru itu kenapa saya juga bingung. Yang berdebat dengan saya ini bukan orang ece-ece. Pernah Dr. Muriwalianto Matalu, dokter, mohon maaf nih ke pendeta Dr. Muriwali kalau saya sebut namanya. Kemudian Dr. Deking Gadas, itu ndak bisa original text. Itu kelas gembalanya atau pendetanya juga saya heran nih. Ternyata yang menyebabkan tidak mengerti tentang esensi kebenaran Islam itu yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam karena tidak mengeksplorasi original teks yang ada pada kitab mereka atau original language. Karena saya juga ada keheranan, Nabi Isa alaihissalam selama hidupnya itu berbahasa Aramaik dan bahasa Ibrani, tetapi perjanjian baru bahasa aslinya Yunani. Iya, sangat berbeda jauh ya. Iya, ini seperti halnya Al-Quran, Nabi Muhammad bahasa Arab, Al-Qurannya bahasa Arab, karena sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad. Tapi andai kan misalnya Nabi Muhammad di Arab, Al-Qurannya bahasa Indonesia, kira-kira Iya. gimana? Kan pembendaharaan kata Ibrani, Arabik, dan Yunani dengan pembendaharaan bahasa lainnya itu berbeda. Kosakata pembendaharaan katanya itu. Nah, ketika diterjemahkan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan original teksnya. Itu mungkin kenapa kita waktu podcast sama Kodondi banyak ya sebenarnya kalau misalnya ada sebelum perubahan-perubahan itu ada kata-kata insya Allah gitu ya. Terus kemudian banyak sih sebenarnya. Cuman itu biarkan sahabat rukun lah yang menilai dan menelaah ya. Iya. Karena sahabat rukun juga banyak yang non muslim nih masalahnya. Oh iya, nih. saya mohon Mas maaf Andar ini, nih. Jadi biar buat pembelajaran dan bisa ditelaah buat penonton sendiri. Iya. Saya sebelumnya mohon maaf ya apabila tadi penyampaiannya mungkin terlalu keras. Iya. Ini sebagai bahan edukasi. Apabila apa yang saya sampaikan ini, wah enggak benar itu, silakan dihubungi saya. Nomor WhatsApp saya terbuka untuk umum di channel YouTube itu kan terpublis ya. Bisa disampaikan atau ayo diskusi dengan saya nggak suka misalnya, atau saya punya jawabannya, silakan. Tentunya di lingkup yang akademis. Nah ya. itu akademis, jangan marah-marah gitu. Begitu masih gitu. Masya Allah. Nah tadi kalau misalnya pertanyaan selanjutnya terkait sejauh mana sebenarnya penyebaran konten atau dakwah-dakwah dari penguatan akidah seorang muslim sama yang justru lagi rame ini di TikTok tuh khususnya terkait kristenisasi. Justru mereka ini sekarang mengalami fase kepanikan. Mohon maaf ya teman-teman yang merasa panik. Jadi saking banyaknya orang atau teman-teman yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka menghalalkan segala cara. Salah satu di antaranya dengan berkamuflase. Gimana tuh? Ya, Kristen tapi pakai kudung. Nah, dan ini kalau misalnya dari Kristen Ortodoks, Suriah, oke, enggak masalah karena itu bagian dari teologi mereka. Jadi memang ada Kristen yang memang pakai kudung. Seperti halnya Ortodok begitu, atau mungkin para biarawati itu kan memang ada pakai kudung dan memang itu core of value mereka. Tapi kalau untuk denominasi yang lain kemudian memakai atribut-atribut keislaman, bahkan ada pendeta yang kemudian pakai sorban. Oh, pakai sorban. Ada pakai sorban, pakai peci gitu kan. Ngomongnya juga sudah bukan shalom lagi, pakai assalamualaikum. Wah, gitu kan. Itu benar berasa itu di Indonesia itu. Iya. Ada itu. Dan di TikTok pun udah ada itu yang melakukan hal-hal yang semacam itu. Sehingga memang perlulah ibaratnya untuk menjelaskan kepada umat. Betul. Gitu ya. Dan alhamdulillah dari berkat
dakwah dari teman-teman Muslim terkait kristologi ini banyak membuahkan hasil. Jadi sebagai antisipasi dan langkah preventif, pencegahan. Iya, pencegahan. Ataupun mungkin ada tuh, saya pernah di Bekasi ceritanya itu, seorang bapak-bapak yang hampir murtad. Kenapa? Ya karena diinjili oleh bapak-bapak pendeta itu. Dikasih buku, dikasih apa gitu. Oh, bukannya maksudnya ya saya Muslim gitu kan, ya kita beda secara keyakinan, enggak gitu? Maksudnya kenapa dikasih dan lain sebagainya? Pada realitanya memang berbeda gitu. Di lapangan berbeda. Iya, kan ada tuh law in book dengan law in action itu kadang kan tidak sejalan, tidak berbanding lurus. Memang di negara kita kan nggak boleh menyebarkan agama kepada orang yang telah beragama. Makanya konsep kita ini bukan untuk menyebarkan agama kepada orang lain. Konsep kita ini adalah menjawab subhat-subhat yang mereka berikan terhadap Islam. Iya, iya. Bukan untuk menyerang. Teman-teman saya banyak juga yang Kristen. Kita hidup berdampingan, tidak pernah, bahkan sama teman-teman saya yang Kristen saya tidak pernah membahas agama. Nggak dimusuhi itu kau. Dan rata-rata nggak tahu sih. Rata-rata nggak nonton YouTube. Sebenarnya Rukun juga kan kita kan sebagai media Muslim nih sebenarnya Mas Nandar. Ya walaupun secara banyak yang subscribe non Muslim juga, ya itu kita nggak masalah. Tapi memang kita batasi bahwasanya ini tuh media Muslim, sehingga kalau misalnya ada pembahasan-pembahasan yang di luar dari itu, ya maka kita sebagai langkah untuk penguatan akidah kita. Dan konteksnya juga banyak fenomena yang dirasakan oleh sahabat Rukun di lapangan yang berbeda, dibilang Mas Nandar itu. Iya benar. Itu maksudnya dikasih buku tuh seperti apa itu? Maksudnya pembelajaran gitu di lapangan. Kalau pembelajarannya objektif sih tidak masalah. Itu lebih ke penghujatan kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, isinya justru malah penghujatan. Iya. Jadi dibandingkan nih antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam dalam perspektif iman mereka. Terus mereka mengatakan ini dan itu terhadap Rasulullah SAW. Itu kenapa mungkin panas banget ya kalau di medsos ya, karena memang konteks yang dibahas itu justru penghujatan. Ya? Nah itu. Dan saya tidak pernah ya, di dalam Islam kan Nabi Isa alaihissalam adalah Rasul Ulul Azmi. Tidak mungkin kita sebagai seorang Muslim kemudian menghujat Nabi kita sendiri. Iya. Dan kita juga tidak mungkin hanya berdiam diri kalau misalnya Nabi Muhammad SAW justru malah dibuat fitnah seperti itu ya. Betul. Selamat datang di Rukun Podcast.